Pemerintah dan DPR berencana merevisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Revisi Undang-Undang Penyiaran ini berawal dari persaingan politik antara lembaga berita melalui platform terestrial versus jurnalisme platform digital. Terestrial adalah penyiaran yang menggunakan frekuensi radio VHF atau UHF seperti penyiaran analog, tetapi dengan format konten yang digital. Sementara konten atau karya jurnalistik pada platform digital belakangan semakin menjamur dan tidak bisa dikontrol. Komisi Penyiaran Indonesia tidak memiliki kewenangan terhadap konten atau karya jurnalistik dalam platform digital ketika lembaga yang memproduksinya terdaftar di Dewan Pers. Tetapi, Dewan Pers pun tak punya wewenang terhadap lembaga pembuat konten di platform digital yang tidak mendaftarkan diri. Bila channel atau saluran pemilik lembaga tersebut dituntut pihak lain karena isi pemberitaannya, Undang-Undang Pers tidak bisa melindunginya karena lembaga bersangkutan tidak terdaftar di Dewan Pers. Ketua KPI Pusat Ubaidillah menyatakan, revisi Undang-Undang Penyiaran memiliki urgensi untuk memperjelas definisi antara media baru, media sosial, media digital, dan irisannya dengan media konvensional. Di samping itu, revisi Undang-Undang Penyiaran menurutnya juga akan didorong sebagai langkah penguatan kelembagaan KPI, khususnya dalam hal hubungan koordinasi antara KPI pusat dan daerah. Adapun revisi Undang-Undang Penyiaran ditargetkan selesai dan disahkan tahun ini. Langkah pengaturan ruang digital di Indonesia memang memiliki urgensi tersendiri ketika berefleksi pada kondisi dan permasalahan di ruang digital. Sebut saja masifnya pertumbuhan pengguna internet di Indonesia yang tidak selaras dengan peningkatan kualitas konten. Ditambah permasalahan literasi digital yang masih rendah, termasuk tanggung jawab platform digital untuk menjadi gatekeeper atau konten-konten yang tidak berkualitas. Meski begitu, draft revisi Undang-Undang Penyiaran yang beredar menuai kontroversi. Salah satu yang paling disorot adalah pasal 50B ayat 2 huruf C, lantaran memuat aturan larangan penyiaran eksklusif jurnalistik investigasi. Pasal itu berbunyi, selain memuat panduan kelayakan isi siaran dan konten siaran, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, standar isi siaran memuat larangan mengenai C. Penayangan eksklusif jurnalistik investigasi. Pasal ini dikhawatirkan kalangan jurnalis dan praktisi media berpotensi menghambat kebebasan pers, mengurangi independensi media, dan membatasi hak publik untuk memperoleh informasi yang akurat. Ketentuan ini juga bertentangan dengan Undang-Undang Pers. Dalam pasal 4 ayat 1 tegas menjamin kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara. Dalam pasal 4 ayat 3 disebutkan bahwa pers nasional berhak mencari, memperoleh, serta menyebarluaskan gagasan dan informasi. Penyensoran, pemberedelan, atau pelarangan penyiaran justru merupakan pelanggaran. Hal lain yang disorot adalah potensi perluasan cakupan wewenang KPI yang berdampak pada larangan berlebihan atas konten digital. Draft revisi Undang-Undang Penyiaran menempatkan dua entitas, yaitu lembaga penyiaran dan platform penyiaran digital. Lembaga penyiaran mencakup televisi swasta, TV berbayar, dan TV komunitas. Sementara platform penyiaran digital merupakan konsep baru yang memungkinkan KPI untuk merambah dunia digital. Muhammad Iqbal Khatami, founder Muda Bicara ID, peneliti Komite Independen Sadar Pemilu berpendapat, meskipun pada awalnya platform penyiaran digital diasosiasikan dengan aplikasi streaming mainstream yang populer seperti Netflix, Video, dan View, namun definisi yang diberikan pasal 94 dalam draft Undang-Undang Penyiaran memiliki cakupan yang sangat luas. Pasal tersebut menyatakan bahwa ruang lingkup penyelenggaraan platform digital penyiaran mencakup layanan siaran suara atau siaran suara gambar, namun tanpa batasan yang jelas mengenai jenis konten yang termasuk dalam wilayah regulasi undang-undang ini. Penyelenggara platform digital penyiaran didefinisikan sebagai pelaku usaha, baik perseorangan maupun lembaga, yang bertanggung jawab atas konten siaran yang disampaikan melalui platform digital tersebut. Hal lain yang menjadi sorotan adalah rezim hukum yang menyatukan sekaligus menyamakan sanksi untuk penyiaran digital dan penyiaran konvensional.
Padahal secara prinsip dan substansi, teknologi digital saat ini sangat kompleks yang jika dipaksa dalam rezim hukum, sama maka berpotensi bias. Di samping itu, beberapa larangan dalam revisi Undang-Undang Penyiaran dianggap berlebihan. Misalnya, larangan terhadap konten yang terkait dengan narkoba, perjudian, rokok, alkohol, kekerasan, unsur mistik, serta LGBT+. Kekurangan definisi yang jelas dalam larangan tersebut membuka ruang bagi multi-interpretasi dan penyalahgunaan, yang pada akhirnya berpotensi mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan. Regulasi yang memiliki celah semacam itu dapat menghambat kreativitas konten dan kebebasan berbicara, bahkan mengancam kebebasan pers dalam era digitalisasi saat ini. Oleh karena itu, penting untuk merumuskan regulasi yang lebih tepat dan komprehensif untuk memastikan pelindungan yang seimbang antara kepentingan publik dan kebebasan berekspresi. Undang-undang penyiaran tidak hanya harus mampu mengatasi tantangan dalam ruang digital yang semakin kompleks, tetapi juga harus menjaga keseimbangan antara pelindungan publik dan kebebasan berekspresi. Revisi undang-undang ini menjadi krusial dalam menanggapi dinamika media digital yang terus berkembang, namun perlu diingat bahwa langkah ini harus diambil dengan hati-hati. Menjadi kritis terhadap proses revisi adalah penting karena risiko menghadapi masalah baru dalam penegakan sanksi di masa depan. UU Penyiaran harus dapat mengakomodasi perubahan-perubahan dalam ekosistem media digital. Namun proses revisi tidak boleh terburu-buru dan harus memperhatikan prinsip-prinsip kebebasan berekspresi yang mendasar. Lebih dari itu, revisi tersebut harus merupakan upaya bersama untuk kepentingan bersama, bukan hanya untuk kepentingan kelompok tertentu. Pengawasan konten siaran dalam ruang digital memang menjadi tantangan besar. Dengan luasnya kompleksitas ruang digital, pengawasan efektif menjadi sulit dilakukan. Penting untuk mendorong tanggung jawab platform penyiaran dengan mengimplementasikan audit kelembagaan, seperti pemeringkatan atau rating program siaran. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mendorong lembaga penyiaran agar menghasilkan konten yang berkualitas, serta mematuhi standar yang ditetapkan. Selain itu, literasi yang baik di kalangan publik juga sangat penting. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang media, mereka dapat menjadi konsumen informasi yang lebih cerdas dan kritis. Pemahaman yang baik tentang bagaimana media beroperasi dan bagaimana mereka mempengaruhi opini serta persepsi dapat membantu masyarakat untuk mengambil keputusan yang lebih informatif dan mendukung demokratisasi informasi. Oleh karena itu, pendidikan literasi media harus didorong secara luas di semua tingkatan masyarakat. Itu eh, sah-sah saja ya, karena memang fungsi DPR dan pemerintah membuat undang-undang. Jadi selain membuat undang-undang juga penyempurna undang-undang. Yang nggak ada menjadi ada, yang ada diperbaiki. Kan, tapi perbaikan itu siokianya harus lebih baik, tidak justru menimbulkan kontraproduktif terhadap masyarakat yang lebih luas. Mengapa saya katakan demikian? Karena undang-undang penyiaran itu sebenarnya dilahirkan pasca reformasi, dan induknya dari undang penyiaran di dalam Undang-Undang 32 2002 itu juga mengingat adanya Undang-Undang 4099. Jadi perlu diingat, lahirnya Undang-Undang penyiaran itu juga mengingat karena ada Undang-Undang 4099, di mana Undang-Undang 4099 itu real negara, pemerintah, DPR, rakyat saat itu sangat menghendaki adanya kebebasan berserikat, kebebasan berkumpul, kebebasan berpendapat, dan kebebasan pers. Pers tidak boleh beredel, pers tidak perlu mencari siup, pers tidak mencari siup, dan juga orang boleh berbicara apa saja selama memang koridornya adalah dalam hukum atau tidak melanggar. Nah, tetapi dalam perkembangannya ternyata
Undang-Undang 40 yang memang dalam bahasa saya ya, sudah cukup baik untuk mewadahi berbagai hal, termasuk juga kalau ada dispute antara pers dan pemerintah, antara pers dengan masyarakat, antara pers dengan pihak luar, yang itu ada perbedaan dan konflik, maka diselesaikan lewat Dewan Pers dulu dengan mekanisme adanya hak jawab, musyawarah mufakat, minta maaf, dan lain sebagainya, dan sebagainya. Kalau itu tidak tercapai, baru masuk ke dalam ranah hukum. Nah, ini yang memang menjadi pilihan dari pers yang selama ini. Lepas dari suka apa tidak suka, memang dalam perkembangannya ternyata pers tidak sekedar tertulis, tapi juga pers berbentuk modelnya varian, yang dulu tidak pernah ditemukan yang namanya medsos, sekarang ada medsos, yang dulu tidak pernah ditemukan YouTube, ada YouTube, yang dulu tidak pernah berkembang podcast, ada podcast. Nah, ini adalah varian. Makanya orang lain mengatakan seolah-olah hukum itu tertinggal. Kalau dalam bahasa saya sebagai orang hukum tidak tertinggal. Karena apa? Karena kalau orang itu merugikan pencemaran nama baik orang, bisa dituntut melalui KUHP maupun ITE. Kalau orang itu memberitakan insinuatif atau ras ya, kepentingan golongan dan mencaci maki, ada juga undang-undang sudah ada. Semua persoalan itu sudah ada. Kalau mau dituntut dengan bahasa pidana. Tapi kan kadang-kala peradaban yang lebih baru, modern kan, pidana tidak bisa menjadi pilihan. Harusnya kanalnya tadi adalah musyawarah dan mufakat tadi itu yang selama ini Dewan Pers. Orang mengatakan Dewan Pers di dalam pasal 15 ya itu minimal kan ada 3, yaitu fasilitator masyarakat dengan pemerintah, peningkatan kualitas dari wartawan, dan juga pendataan perusahaan. Peraturan-peraturan seperti ini adalah undang-undang, tetapi undang-undang tidak ada PP-nya, tidak ada peraturan pemerintah atau lanjutan dari undang-undang. Oleh karena itu, dia membuat peraturan Dewan Pers atau surat edaran pers yang seolah-olah itu tidak kuat literasi hukumnya, dasar hukumnya. Kalau suatu saat ada yang menggugat, apakah Dewan Pers boleh membuat aturan menindaklanjuti undang-undang itu, antara lain adalah UKW, fungsi kompetensi wartawan. Tapi ternyata Mahkamah Konstitusi tetap membolehkan Dewan Pers masih dalam ranahnya untuk melakukan UKW, pendataan, dan juga fasilitator konflik tadi itu. Mahkamah Konstitusi masih memberikan adres bahwa dia ada punya kewenangan dalam hal itu. Oleh karena itu, kalau misalnya ada peraturan yang akan disempurnakan melalui undang penyiaran, kemudian KPI memiliki kewenangan yang lain-lain selain pengurusan anggaran dalam APBN, juga mengindikasikan lembaga ini kok terjadi tumpang tindih, dan salah satu tidak baiknya demokrasi kalau lembaganya itu tumpang tindih, koordinasinya susah, anggarannya boros, tidak ada action, dan seolah-olah peraturan atau kebijakan yang lain hanya mengutamakan kepada pejabat atau pemimpin yang sedang berkuasa. Menurut saya ini tidak bagus. Kalau saran saya adalah medsos dan sebagainya tetap diwadahi di Dewan Pers, tinggal memberdayakan Dewan Pers itu peraturan mana yang harus melibatkan orang pemerintah, masyarakat, pendidikan, dan sebagainya, sehingga penyelesaian medsos, penyelesaian dari podcast dan sebagainya tidak semata-mata ke polisi dan kejaksaan atau ITE, tapi diselesaikan melalui Dewan Pers, tapi dengan orang yang kredibel, melalui peraturan Dewan Pers yang melibatkan pemerintah dan masyarakat,
tokoh pers, termasuk juga aparat juga boleh juga gitu. Lagi saya selalu berpendapat bahwa hukum itu tidak selalu muaranya di pengadilan. Hukum itu harus kalkulasi kualitatif dan kuantitatif, sehingga anggaran negara yang begitu terbatas itu tidak boros hanya karena proses ambisius yang tidak begitu produktif. Saat itu saya bisa menarasikan dalam konteks pembelaan saya dengan saudara Edi Mulyadi. Narasinya pertama adalah saya punya literasi bahwa yang namanya penjajah itu tidak pernah melakukan pemidanaan lebih dari 3 bulan kepada siapapun orang yang mengkritik penjajah selama itu zaman perusakan. Tapi hanya dia melakukan penulisan, beda pendapat dan sebagainya. Kalau ditangkap itu hampir-hampir penjajah tidak melakukan pemidanaan sampai dari 3 bulan kalau melalui sidang-sidang pengadilan pengadilan landrat atau pengadilan yang dibuat oleh penjajah saat itu ya. Yang kedua, Edi Mulyadi saat itu dia mempunyai kartu keanggotaan. Penting ini, jadi makanya kalau saya menyarankan kepada semua wartawan, seyogyanya harus mempunyai kartu anggota. Kartu anggota pertama kartu anggota dari perusahaannya, dan yang kedua adalah kartu anggota dari asosiasinya. Apakah dia seorang anggota PWI, AJI, dan yang lainnya, tapi yang terpenting dia punya. Nah, Edi Mulyadi di dalam catatan PWI, dia punya kartu tercatat dan masih berlaku. Ketiga adalah seorang wartawan, jurnalis mempunyai hak untuk mengontrol. Apakah kontrol itu kurang baik dan sebagainya, mekanisme masih ada kan, ada hak dan sebagainya. Dan apakah ini digunakan tidak, itu perkara lain. Tapi yang terpenting, wartawan mempunyai hak untuk mengontrol kebijakan publik yang merugikan banyak pihak atau lingkungan atau yang lain. Nah, atas dasar itu, hakim saat itu menangkap masalah ini dan akhirnya dijadikan pertimbangan. Dan akhirnya bebas. Itulah antara lain pertimbangan hakim bahwa Saudara Edi Mulyadi sebagai wartawan yang tercatat mempunyai hak untuk melakukan kontrol sosial. Lagi bahwa Undang-Undang 40 itu kan sudah mewadahi dan Mahkamah Konstitusi sudah memberikan akses kepada Dewan Pers boleh membuat peraturan Dewan Pers. Seyogyanya dalam pandangan saya supaya efektif kelembagaannya dan anggarannya juga tidak boros, tinggal membuat peraturan Dewan Pers saja melengkapi, karena Dewan Pers itu sudah ada tokoh masyarakat. Misalnya kayak dulu kan Pak Nuh, Menteri Pendidikan, jadi itu Pak Fakir Manan pernah menjadi Azumardi Azra itu pernah menjadi nah itu kan tokoh-tokoh masyarakat yang punya kredibilitas. Kemudian tokoh pers lainnya, baik dari perusahaannya ada juga di sana, baik dari tokoh persnya yang bukan perusahaannya ada di sana. Kemudian kalau mau nambah tentu bisa saja dari apakah dari kejaksaan misalnya, atau apakah dari kepolisian, apakah dari unsur Departemen Penerangan, itu sah-sah saja, tapi pingganya adalah tetap di Dewan Pers. Sehingga karena itu kan adalah bisa ad hoc ya, atau pokja sifatnya ya. Kalau ada kejadian baru mereka kumpul untuk membahas masalah yang dimasalahkan itu. Baru kalau tidak selesai di situ, lagi-lagi bolehlah masuk ke ranah pengadilan. Kenapa saya agak keberatan dengan tadi Dewan Medsos tadi itu? Karena sebenarnya pasti akan membuka pansel, pasti akan membuka siapa-siapa yang boleh mendaftar, siapa diloloskan, siapa yang nanti yang akan memilih, ya kan? Mekanismenya apakah lewat DPR, apakah lewat pemerintah, itu pasti nanti adalah bagian politik dan sebagainya. Dan itu sekali lagi selain pemborosan tidak efektif dalam kelembagaan. Saya selalu mengatakan teori Loren Bergman
demokrasi yang baik adalah apabila kelembagaannya itu efektif dan efisien, tidak saling tumpang tindih, sehingga akan menjadikan output materi peraturan yang lebih baik. Dan itu juga akan menjadi kepercayaan masyarakat kalau misalnya di situ sudah lembaganya baik, orangnya baik, kejujurannya ada, maka putusannya akan dipercaya. Anggota Dewan Pers itu sebenarnya secara itu saja manajemen saja ya, pengaturan. Kalau misalnya kenapa ada 6.000 web tidak segera mendapatkan verifikasi, jujur saja memang syarat untuk menjadi anggota Dewan Pers itu agak ribet dan susah bagi yang kecil-kecil, karena situ harus mengkompensasi NPWP, pajak, kemudian BPJS, gaji karyawan dan sebagainya, yang itu kadang-kadang tidak mungkin untuk dimiliki oleh perusahaan-perusahahan yang berbadan hukum yang kecil-kecil. Tapi yang besar-besar memang bisa, karena sudah sekian ribu juga mereka sudah terverifikasi. Yang menjadi masalah adalah ini segini banyak itu apakah semua diperlakukan yang sama? Kan itu. Dalam pandangan saya mestinya bisa membuat self assessment atau post audit. Post audit itu adalah sesekali mereka memang Dewan Pers itu datang ke daerah untuk verifikasi yang sudah mendaftarkan itu. Tidak semuanya harus pendaftaran verifikasi terus kemudian di post audit, dan itu memang lama. Jadi dalam pandangan saya tinggal membalik saja. Jadi mereka boleh mendaftar semua, maka mereka secara acak dilakukan audit. Nah, kalau misalnya tidak sesuai dengan syarat-syarat, tinggal memenuhi persyaratannya, tetapi semua yang sudah mendaftar itu, maka sudah otomatis dia menjadi anggota atau peserta dari Dewan Pers. Saya pikir itu hanya soal teknis saja. Selama dia itu berbadan hukum Indonesia dan memang mereka mendirikan itu berdasarkan PT atau yang ada dalam undang-undang Pers itu, seyogianya harus seperti itu, biar tidak lagi tumpang tindih. Kan undang 49 sudah mewadahi, Pers adalah berbadan hukum Indonesia. Medsos tidak bisa, makanya ke dalam yang terjadi saat ini adalah medsos masuknya ke ranah ITE, tidak masuk di Dewan Pers, karena yang Dewan Pers itu suatu kelembagaan. Yang menjadi masalah adalah kalau medsos itu memang secara pribadi dipertontonkan jabatan secara pribadi, tidak ada kaitan dengan badan hukum. Nah, oleh karena itu undang-undang sudah mewadahi siapa yang menfitnah, siapa yang merugikan nama baik orang, siapa yang membuat narasi tidak sesuai fakta, itu melanggar hukum. Jadi tempatnya dalam pandangan saya, ya medsos itu memang tidak perlu juga diwadahi di Dewan Pers. Di Dewan Pers itu ada lembaga-lembaga yang memang badan hukum Indonesia itu, tapi tidak harus serumit syarat-syaratnya menurut Dewan Pers itu. Gitu. Jadi memang beda.